Halo, perkenalkan nama saya Diof Tsunami Firdaus dari kelompok 4 beserta teman saya Valencio Arvin dan juga Ivan Chandra. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tempat wisata yang bernama Ketandan Chinatown. Apa saja yang akan kami bahas? Yaitu yang pertama informasi tempat, yang kedua sejarah mengenai Ketandan Chinatown ini, yang ketiga masalah yang kami temukan pada Ketandan Chinatown ini, beserta solusi yang kami berikan untuk masalah yang tadi. Informasi tempat yang pertama. Informasi tempatnya itu di Jalan Murgomulyo, Jalan Ketandan Kulon nomor 74, Soragan, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55122. Ini tampak depan dari Jalan Ketandan Chinatown ini, yang berada di sini. Jadi kami mengambil tempat yang akan kami survei, yaitu dari jalan masuknya ini, sampai di ujung sini, dan juga ada perempat ini kami mengambil juga yang bagian kirinya sampai di simpang ini juga, dan kami mengambil yang bagian kanannya juga sampai di simpang ini juga. Itu adalah tempat yang akan kami survei, yang kami temukan masalahnya dan juga akan kami berikan solusinya. Kemudian yang kedua, sejarah dari Ketandan Chinatown ini. Kampung Ketandan merupakan akulturasi antara budaya Tionghoa, keraton, dan warga kota Yogyakarta. Pada abad ke-19, Kampung Ketandan sebagai pusat pemukiman orang Chinese pada zaman Belanda, pemerintahan kemudian menerapkan aturan pembatasan pergerakan serta membatasi wilayah tinggal Tionghoa. Tetapi, dengan izin Sri Sultan Hamengkubuwono II, memperkuat aktivitas perdagangan dan perekonomian masyarakat. Rumah di kawasan ini digunakan sebagai toko sekaligus rumah pemiliknya hingga sekarang lazim disebut sebagai rumah toko atau yang sering dikenal ruko. Sebagian besar penduduk berprofesi sebagai pedagang emas dan permata, toko kelontong, toko herbal, kuliner, juga berbagai toko penyedia kebutuhan pokok. Pemerintah Yogyakarta kemudian menetapkan Kampung Ketandan sebagai daerah cagar budaya kawasan pecinan yang dikembangkan secara terus-menerus. Bangunan Tionghoa yang masih ada sudah rapuh, maka Pemkot selalu mendorong agar renovasinya mempertahankan arsitektur khas Tionghoa. Bahkan, bangunan baru diusulkan kembali berarsitektur Tionghoa. Itu merupakan sejarah dari Ketandan Chinatown ini. Selanjutnya kami akan membahas masalah yang kami temukan pada jalan Ketandan Chinatown yang kami ambil tadi. Masalah yang pertama, setelah kami melakukan survei, kami menemukan banyak masalah. Yang pertama, banyak bangunan yang sudah tidak memiliki nuansa Chinese. Seperti yang kita tahu, nama jalan ini merupakan Ketandan Chinatown. Sehingga membuat orang yang dengar berpikir bahwa, wah, ini pasti bernuansa Chinese, karena namanya saja sudah Chinatown. Namun, banyak sekali pada zaman sekarang sudah tidak bernuansa Chinese lagi. Sehingga jalan Ketandan Chinatown ini sudah mulai berubah seiring berjalannya zaman. Itu merupakan masalah yang pertama. Yang kedua, bangunan yang memiliki nuansa Chinese namun kurang terawat. Bangunan-bangunan ini sudah memiliki nuansa Chinese-nya, sudah menggantung lampion, berbagai macam, namun sudah kurang terawat dikarenakan ya mungkin saja orangnya sudah tidak tinggal di situ, sudah tidak buka. Jadi sehingga bangunan-bangunan yang dipunyai itu tidak diurus lagi. Seperti yang kita lihat ini ada yang menggunakan lampion, namun sudah rusak lampionnya. Di sini ya merupakan nuansa Chinese karena menggunakan warna kuning, yang Chinese itu terkenal dengan merah dan kuning. Namun seperti yang kita lihat ini sudah berantakan, sudah dicat-cat orang. Masalah selanjutnya, parkir yang berantakan, parkir yang di pinggir jalan, ya itu merupakan masalah. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, jalan di Ketandan Chinatown ini sempit, sehingga kalau misalnya orang memarkirkan mobil atau motor di pinggir jalan, membuat jalannya semakin sempit. Pemerintah memang mendukung untuk memarkirkan mobil di pinggir jalan, namun itu merupakan masalah untuk kami. Ya, seperti karena membuat jalan yang menjadi sempit. Di belakang jalan Ketandan itu ada lapangan yang sangat luas. Seperti yang tahu, ini lapangan yang sangat luas. Namun, karena itu lumayan jauh dari jalannya, sehingga mungkin orang-orang malas untuk memarkirkannya di sini. Serta terdapat bebek di tempat parkir itu.
di tempat lapangan ini. Ya, mungkin ini salah satu aspek mengapa orang-orang tidak mau memarkirkan mobilnya atau motornya di lapangan yang besar ini. Selanjutnya, kurang penerangan jalan saat malam. Setelah kami melakukan survei, di tol jalan ini tidak terdapat sama sekali lampu jalan, sehingga itu merupakan masalah bagi kami. Nah, setiap kita ke Tandan, pasti kita akan menjumpai sampah yang berserakan di mana-mana, ada di kanan kiri gitu. Itu dikarenakan tong sampah umum yang tidak tersedia di Ketandan ini. Sehingga orang-orang yang ada di sana mereka bingung untuk membuang sampahnya itu harus di mana. Kemudian, coretan grafiti yang jelek berupa tulisan-tulisan ini juga ada banyak di depan rumah-rumah warga sehingga menyebabkan Ketandan ini tidak enak untuk dilihat. Hal ini bisa dikarenakan kurangnya pengawasan dan penegasan terkait vandalisme ini. Kemudian, trotoar yang rusak bisa juga kita jumpai di dalam Ketandan, mengakibatkan pejalan kaki tidak nyaman dan jika tidak sadar dengan situasi, pejalan kaki bisa tersandung karena struktur trotoar yang rusak berantakan. Tidak hanya itu, tapi motor juga banyak diparkirkan secara sembarangan di trotoar, membuat kita sebagai pejalan kaki sulit untuk mencari space di trotoar tersebut karena parkir motor yang membuat trotoar menjadi minim space. Kami juga menemukan banyaknya gerobak di pinggir jalan dan ada beberapa barang seperti kotak kayu dan gerobak yang sudah rusak itu dibiarkan saja di pinggir jalan. Tentu ini akan memakan space jalan, selain itu juga akan mengganggu pemandangan. Nah, banyaknya kendaraan, terutama dari Malioboro, mereka memanfaatkan Ketandan ini menjadi akses potong untuk jalan yang lebih cepat. Ini membuat kesan sendiri di mana Ketandan hanyalah jalan potong. Akibatnya, Ketandan hanya akan menjadi tempat lewat kendaraan saja. Kurangnya tempat makan dan minum dan nongkrong untuk menjadi wisata ini membuat tempat ini memiliki daya tarik yang kecil di hari biasa. Padahal kalau di hari Imlek tempat ini sangatlah ramai. Jika dilihat di ketiga gambar di bawah ini, padahal ini adalah potensi yang baik untuk menjadi tempat makan, namun tidak digunakan. Nah, kemudian untuk solusi. Solusi yang pertama yaitu adalah renovasi bangunan. Renovasi bangunan yang diperuntukkan bagi bangunan yang rusak. Selain itu, bisa ditambahkan nuansa Chinese bagi rumah-rumah yang belum memiliki nuansa Chinese atau minim. Nuansa Chinese yang diberikan bisa berupa penambahan lampion, atau bisa juga dengan mengecat rumah dengan warna khas Chinese yaitu merah dan kuning. Nah, kemudian dibuatnya larangan tegas untuk parkir sembarangan dan yang tentunya demandnya dikandangin. Nah, dibuatnya larangan tegas untuk parkir sembarangan ini bertujuan supaya jalanan yang ada di Ketandan bisa terstruktur lebih baik. Kemudian dibuatnya lampu jalan. Dibuatnya lampu jalan ini penting karena jika saat malam hari, cahaya dibutuhkan untuk menerangi jalan supaya jalan dapat terlihat dengan jelas. Kemudian dibuatnya tong sampah untuk umum di berbagai tempat. Berbagai tempat ini contohnya bisa di depan ketika kita ingin masuk ke tandan, atau kemudian di pertengahannya, atau bisa di ujungnya. Tong sampah juga harus minimal seperti pada gambar tersebut. Di mana itu jelas, bisa dilihat supaya orang-orang bisa tahu tempat yang tepat untuk membuang sampah. Kemudian, menyewa jasa untuk membuat lukisan-lukisan khas Chinese seperti pada kedua gambar tersebut. Hal ini diperuntukkan supaya kekhasan dari Ketandan dapat terjaga dan membuat lukisan-lukisan ini menarik perhatian para turis misalnya. Kemudian, perlu ditegaskannya juga tentang larangan vandalisme. Hal ini bisa melalui pengawasan di malam hari misalnya yang harus diperketat. Memperbaiki trotoar dan melarang orang untuk parkir di trotoar, serta memasang penghalang. Hal ini bertujuan agar trotoar tidak rusak dan dapat digunakan untuk orang berjalan kaki.
menyingkirkan barang-barang tidak terpakai dan gerobak yang memenuhi jalan. Gerobak nantinya akan diletakkan di halaman parkir bagian pinggir. Hal ini dilakukan agar jalan tidak sempit dan bisa digunakan dengan leluasa. Memberikan pembatasan untuk kendaraan masuk. Hal ini bertujuan agar jalan di Ketandan Chinatown tidak terlalu ramai dengan kendaraan mobil ataupun motor. Bekerja sama dengan warga yang rumahnya memiliki lahan untuk toko yang tidak terpakai untuk dijadikan tempat usaha atau tempat nongkrong atau tempat makan. Karena Chinatown yang sekarang tidak memiliki banyak tempat makan atau tempat nongkrong. Serta hal ini bisa membantu untuk menaikkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Berikutnya adalah inovasi yang akan kami berikan untuk Ketandan Chinatown. Inovasi yang pertama yaitu kita akan menghias langit Chinatown dengan hologram naga raksasa. Jika seandainya tidak bisa dilakukan dengan hologram, kita juga bisa melakukannya dengan layang-layang naga. Hal ini akan membuat langit di Chinatown akan terasa lebih indah dan menambahkan nuansa Chinese. Yang kedua yaitu memperbaharui rancangan jalan agar dapat digunakan oleh pejalan kaki, mobil, dan motor. Serta kita akan menghias trotoarnya agar terlihat lebih menarik dan unik. Yang ketiga, kami akan mengadakan event atau lomba Chinese setiap jangka waktu tertentu. Jangka waktunya akan ditentukan berdasarkan diskusi terhadap warga setempat. Berikutnya, target-target akan kita capai berdasarkan hasil observasi pada Ketandan Chinatown. Berdasarkan skala prioritasnya, target yang ingin dicapai ada 5 bagian. Yang pertama, yaitu memperbaiki masalah. Yang kedua adalah perawatan tempat. Yang ketiga adalah mengadakan event. Yang keempat adalah menerapkan inovasi. Dan yang kelima adalah mencari inovasi baru setelah menerapkan inovasi yang sudah disiapkan. Menyelesaikan masalah itu meliputi perbaikan masalah yang ditemukan saat survei tempat dan penerapan solusi. Hal ini bertujuan untuk membuat Chinatown di Ketandan terlihat seperti memiliki unsur yang dimiliki Chinatown pada umumnya dan merupakan bagian paling penting dari target yang harus dicapai. Kemudian perawatan tempat meliputi pemeliharaan tempat, hiasan, kondisi, dan fasilitas yang ada di Chinatown, serta penegakan aturan yang berlaku, contohnya aturan parkir dan buang sampah. Hal ini bertujuan agar masalah yang terjadi sebelumnya tidak terjadi lagi dan menjaga kelestarian Chinatown. Kemudian, mengadakan event. Target ini bertujuan untuk menarik pengunjung, serta memperlihatkan kebudayaan Chinese kepada masyarakat, serta dapat membantu ekonomi warga lokal. Kemudian yang keempat, menerapkan inovasi. Hal ini bertujuan untuk membuat Chinatown Ketandan menjadi istimewa dibanding Chinatown lainnya dan menjadi nilai plus sebagai tempat wisata. Kemudian yang terakhir yaitu inovasi baru. Inovasi baru diperlukan karena tempat wisata harus berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan menambah keunikan tempat wisata tersebut. Berikut adalah gambaran kasar jika seandainya inovasi dan solusi yang kami berikan diterapkan pada Ketandan Chinatown. Bisa terlihat bahwa terdapat banyak toko-toko, tidak ada sampah yang berserakan, trotoarnya unik, jalannya rapi, banyak tong sampah untuk umum, dan hiasan naga yang ada di langit itu memberikan ciri khas tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada Chinatown pada umumnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.